Okay, hi everyone. Yeah, welcome back to this channel. This channel, I want to share again about soal-soal TOEFL. Jadi dalam konteks ini ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, bahwasanya kita di sini sama-sama belajar ya. Uh, we are we learn together in this YouTube. I always try to give my best based from my experience gitu, based on my from my experience. Mungkin juga kita pernah mendengar sebuah pepatah ya yang mengatakan kita tidak perlu untuk sempurna dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi nanti kita situ dapat melihat sebuah progres ya dari hal-hal kecil sehingga sampai banyak ya. Yang penting komitmen seperti itu. Itu juga yang saya terapkan di sini gitu. Kita perlu menerapkan yang namanya komitmen dari hal-hal kecil karena ini lah yang nanti akan dipakai supaya bisa mencapai hal-hal yang besar. Nah, jadi ini saya coba share, saling berbagi, saya terbuka untuk berdiskusi, terbuka untuk tanya jawab ya, dengan alasan-alasan yang baku dan bisa diterima gitu. Oke, apalagi bentar lagi BUMN sudah buka ya, bukan bentar lagi sih, maksudnya ini tes bahasa Inggris untuk BUMN itu akan segera berlangsung. Hari ini ya terakhir pendaftarannya jam 10 malam tanggal 25 April. Jadi untuk persyaratan bahasa itu memang sangat penting nantinya. Oke, straight to the point ya. We are going to the number one. Okay, number one. No spectacle in the universe is blank 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 then an exploding star. Nah, jadi di sini teman-teman dalam konteks TOEFL we must remember that subject always meet uh, subject always meets with verb gitu. One subject itu harus berjumpa dengan one verb. Jadi kalau ada misalnya subjeknya itu satu sementara verbnya dua, dipastikan itu sudah salah ya. Jadi kita lihat saja langsung ke sini. No spectacle in the universe ya. Jadi ini sebagai subjek, kemudian ada verb is. Di sini ada then ya. Kita mungkin di SD juga, bukan di SD ya, di SMP mungkin atau di SMA. Dan itu harus berjumpa dengan yang namanya more ya, more than. Nah, kita tinggal cari aja di sini mana yang ada more. Pasti dong pilihan C ya. Berarti kalimat lengkapnya adalah no spectacle in the universe is more impressive than an exploding star. Itu berarti jawaban nomor 1 C. Oh, lumayan masih sangat gampang ya. Oke. Okay. Number 2. The Allegheny and Monongahela rivers blank in Pittsburgh, Pennsylvania to form the Ohio River. Nah, kita melihat di sini subjeknya adalah ini. Nah, di Allegheny and Mono. Berarti kalau ada n di sini, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia adalah plural ya. Dia jamak, berbentuk jamak ya. Karena ada n, misalnya Cornea and his friends. Nah, itu kan harus pakai R ya, nggak mungkin pakai is. Itu sama seperti ini. Nah, berarti sini hanya kekurangan verb. Yang mana termasuk verb di sini? Yaitu hanya ada di meet ya. Kecuali tadi ini misalnya cuman di Allegheny ini nggak ada Monongahela rivers ini, berarti dia singular. Kalau singular berarti ini meets ya. Tapi karena ini plural, berarti ini cukup hanya meet. So the answer for number 2 is A ya. Okay, we're going number 3. The horns of a rhinoceros continue blank 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 throughout its entire lifetime ya. Nah, oke, kita lihat di sini the horns ya, inilah menjadi subjek ya. Of ini preposisi, rhinoceros ini object of preposisi, continue ini verb ya, verb dari si horns yang merupakan plural. Terus, nah berarti kita di sini sudah lengkap subjek dan verb. Nah, kita nggak butuh subjek dan verb lagi dong. It grows ya, ini subjek, ini verb, kita nggak butuh. Kemudian ada they grow, ini subjek verb, kita nggak butuh. Kemudian ada grow, continue grow, nggak boleh. Sini
verb, ini verb. Mana boleh dua verb dengan satu subjek. Jadi jawabannya adalah B. Hanya inilah satu-satunya yang bisa menghubungkan kalimat ini dengan benar. Ya, to infinitive. Satu subjek, satu verb. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Next, number 4. Mathematics help meteorologists to predict the weather more accurately, to calculate the speed of storm and, nah ini sangat gampang ya. Ini paralel ya, to predict. Kita lihat dulu sini. Mathematics ini subjek ya. Harus pakai S ya, mathematics ya, nggak boleh hanya mathematics. Nah, itu sudah baku ya. Dan ini merupakan singular ya. Verbnya adalah helps. Oke, meteorologist ini objek dari si verb. To predict the weather more accurately. Nah, ini to predict ya. Kemudian to calculate ya. Berarti di sini and to harus to juga. Mana yang ada tuh? For salah, versus salah. Ah, ini jawabannya ya. Nomor 4 jawabannya adalah C, to determine. Oke. Next, number 5. Number 5 mana nih ya? Blank blank blank, position of the planet Earth in relation to the sun is always changing a little bit. Sangat gampang ya. Ini ada of, bisanya ya. Yang ada of itu bisanya sini harus pakai D ya, D ya. D. Karena memang udah seperti itu hukumnya ya. Misalnya the position of. Nah, the position of. Berarti coba kita gabungkan dulu semua ya. Position of. Nah, ini kan termasuk preposisi. The planet ini adalah object of preposisi. In juga termasuk preposisi. Relation ini objek dari preposisi. To the sun is always changing a little bit. To the sun ini objek. Nah, ini ada verbnya. Berarti di sini sudah ada verb dan kita hanya membutuhkan pelengkap dari si subjek. Gak mungkin dong hanya position kan. Berarti kita butuh D untuk melengkapi ini supaya kalimat ini menjadi benar ya. Jadi kalimat ini menjadi seperti ini. Ini tadi jawabannya ya. The position of the planet Earth in relation to the sun is always changes a little bit ya. Berarti subjeknya adalah the position dan verbnya adalah is always changing ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Nomor 6, systems of phonetic writing are at transcribing accurately any sequence of speech sounds ya. Ini verbnya. Kemudian ada R ya. Nah, R ini ya bisa dia menjadi verb kalau dia kesatuan dengan yang namanya verb 3 gitu ya. Misalnya ya, mana tadi kalimatnya? Biar besar dia. Nah, ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kan subjeknya yang ini, system of phonetic writing. Nah, kemudian ada R. Nah, kita harus paham bahwasanya subjek itu harus bertemu dengan verb. Itu tadi udah. Kemudian verb itu ya, dia bisa dalam kalimat itu bentuk yang namanya verb 1. Ini untuk simple present. Kemudian ada tadi buat simple present ya, simple present.
nanti ada SIS sesuai dengan subjeknya seperti itu. Kemudian ada bab 2 ini untuk past tense, untuk masa lampau, ya kan. Nah, kemudian verb itu juga boleh dikategorikan sebagai verb ketika dia to be, ya, to be bertemu dengan verb 3. Nah, verb 3 gitu. To be itu apa aja? To be itu ada teman-teman udah tahu lah ya. Ada am, is, was, were, dan lain-lain ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai verb ketika to be ini bertemu dengan verb 3 gitu. Termasuk dalam konteks soal di kalimat nomor 6 ini, are ya. Nah, yang termasuk verb 3 di sini mana? Berarti hanya be ya. Di sini nggak boleh verb 2 am-nya ya. Ini termasuk verb 3 gitu. Are, aim. Nah, gitu. Jadi jawaban nomor 6 adalah B. Oke, number 7. In photosynthesis, blank throughout which green plants manufacture food. Energy from direct sunlight is trapped by a substance called chlorophyll. Oke, nomor 7 ini jawabannya in photosynthesis. Oke, in photosynthesis. Ini proposisi, ini objek proposisi. Nah, oke ya. Misalnya kalau ada koma-koma gini, ini termasuk dengan apositif ya. Jadi apositif itu kira-kira seperti ini dia. Materi apositif. Positif. Jadi dia bentuknya subjek. Subjek apositif. Kemudian verb. Dipisahkan koma gitu. Jadi setelah subjek dia bukan langsung verb, ada komanya dulu. Itu dia ya. Jadi sepertinya ini juga seperti itu ya. Ini tadi subjek. Nah ya, ini berarti sini supaya ini bisa jadi subjek kita butuh ini the process. Jadi the process throughout which grand manufacture food. Nah, baru koma kan? Terus energy from direct sunlight is trapped by a substance called chlorophyll. Ya, jadi jawaban nomor 7 itu adalah C ya. Number 8. Blank and hard euphoria may be carved with great delicacy into intricate pattern. Nah, ini subjeknya di sini. Yang euphoria may be carved ini verbnya. Berarti udah lengkap dong satu subjek dan satu verb. Tapi ini kan kita harus mencari keterangan yang di sini itu harus menjelaskan si euphoria ini. Gitu. Jadi subjeknya di sini. Tapi dengan syarat yang di sini itu harus menjelaskan si euphoria. Kira-kira seperti itu dia. Ya, berarti apa yang menjelaskan si euphoria ini? Kita nggak butuh satu subjek dan satu verb lagi ya di sini ya. Coba kita lihat dalam kalimat ini. Maybe dance ini verb, kita nggak perlu. Intensity and hot ini juga nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya. Kemudian because it is, apalagi ini nggak perlu. Jadi because it is dense and hot, nah ini bisa juga sih ya. Karena ini kan termasuk konektor ya. Ini konektor. Dimana konektor itu menghubungkan dua kalimat yang dipisahkan dengan koma. Because it is dense and hot. Boleh ya. Itu, ini konektor, ini satu subjek, ini verb, kemudian diikuti oleh subjek dan verb. Jadi bentuknya seperti ini ya. Konektor, subjek, dan verb, kemudian diikuti oleh subjek dan kemudian diikuti oleh verb. Nah, jadi dalam konteks soal ini yang menjadi konektor itu adalah because ya.
because, konektor because. Nah ini ingat ya, harus dipisah dengan koma karena kan dia menghubungkan dua kalimat gitu. Jadi dua kalimat ini nggak boleh menjadi kalimat yang benar kalau tidak ada si konektor. Konektor itu kan penghubung ya. Jadi penghubung itu harus dipisahkan oleh koma. Nah sama seperti di sini ya, because konektor ini subjeknya, ini verbnya, ada koma kemudian diikuti oleh subjek dan verb. Jadi jawaban nomor 8 itu adalah B. Oke, nomor 9. A solar eclipse occurs when the moon is between the sun and the earth. Oke. Blank shadow of the moon move across the face of the earth. Ya, ini juga konektor ya. Dari tadi sepertinya soalnya ini hanya di satu subjek dan satu verb dan konektor. Oke lah, mungkin masih gampang-gampang ya karena masih nomor 1 sampai dengan 9. Nanti agak susah itu di nomor-nomor terakhir. Oke, solar eclipse ini termasuk subjek. Of course, ini termasuk verb. Ini ada konektor. When, ya, the moon is between the sun and the earth. Berarti udah benar ya. Ini termasuk dua kalimat yang dihubungkan oleh konektor. Jadi dua subjek, yaitu subjek pertama solar eclipse, subjek kedua adalah the moon. Kemudian ada dua verb pertama occurs, kemudian kedua ada is, ya. Nah, ini sudah benar untuk kalimat ini. Nah, di sini ada lagi shadow of the moon moves across the face of the earth. Shadow of the moon. Shadow of the moon moves. Nah, ini ada verb lagi di sini ya. Berarti kita butuh konektor lagi ya untuk menghubungkan kalimat yang di sini gitu. Kenapa kita butuh konektor lagi? Karena di sini sudah ada, tadi memang ini sudah benar, tapi kan ada lagi kalimat di sini. Ibaratnya ini menjadi 3 kalimat, 2 konektor, gitu. 3 kalimat, 2 konektor itu seperti apa kira-kira? Jadi gini ya, misalnya, kalau satu kalimat, one sentence, ya, one sentence, we don't need a connector here, ya, because it is only one sentence. What about two sentences? Nah, two sentences, we need one connector here. Why we need? Kenapa kita membutuhkan one connector? Ya, karena two sentences gitu loh. Jadi two sentences itu memang harus dihubungkan, nggak boleh nggak dihubungkan oleh si konektor ya. Dan konektornya itu nanti harus sesuai dengan konteks dari kalimat itu. Nah, what about three sentences? Nah, three sentences it must connect with two connector ya, two connectors. Nah, two connectors. Nah, jadi dalam konteks kalimat ini dia merupakan 3 kalimat, 3 sentences. Berarti kita butuh two connectors ya. Connectors yang pertama adalah when. Nah, mana di sini konektor lagi n ya. Nah, masalahnya di sini ada juga n. Nah, tapi di sini ada sentence subjek dan is lagi, sementara di sini sudah ada verb. Kita nggak perlu itu ya. Jadi jawabannya adalah number 9 is A ya. Oke, number 10. The spectacularly beautiful and sultry voice of Lena Horne membuat dia apa ini ya? Ini suaranya si Lena Horne ini membuat dia menjadi apa? Kira-kira seperti itulah. Ya. Oke, made her being a nationally celebrated vocalist. Nah, ini nggak perlu ya, ada subjek. Ada ya subjek dan verb ada. Made her as a national celebrated. Oke, boleh. A nationally celebrated made her. Nah, ini kayaknya nggak boleh ya. Made her. Biasanya itu harus berjumpa dengan made her. Iya ya, kita butuh objek di sini ya. Membuat dia menjadi apa? Kira-kira seperti itu artinya. Made her being ini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini ada being, nggak boleh itu. Made her being. Misalnya ini untuk kategori verb dia. Oh, ini pun nggak boleh ada verb.
made her as nationally celebrated vocalist. Hampir benar ya. Seharusnya ada ini di sini artikelnya, as a nationally celebrated vocalist gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah ini, di made her a nationally celebrated vocalist. Jadi jawab the answer for number 10 is D ya. Jadi seperti itulah. Memang kalau kita belajar bahasa Inggris ini, sesuai dengan pengalaman saya yang juga jatuh bangun untuk belajar bahasa Inggris ini, memang harus banyak pemahaman gitu. Nggak boleh hanya telan mentah-mentah gitu. Memang kita harus punya basic, punya dasar, satu subjek, satu bab, dan lain-lain ya. Itu ada sekitar 60 skills yang harus kita pelajari supaya kita bisa menganalisa soal itu dengan baik gitu. Sekarang juga udah belajar lama-lama belum tentu skornya dapat 550 ke atas untuk strukturnya. Memang harus butuh jam terbang yang sangat tinggi teman-teman. Jadi karena saya juga mulai ini dari nol ya, sharing-sharing ini tentang belajar ini dan berusaha untuk berbagi seperti ini, yang masih bingung kita boleh diskusi ya, kalian boleh komen dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan dengan alasan yang diberikan yang bisa diterima akal dan pastinya sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar gitu. Karena ini kunci jawaban yang saya kasih ini juga sudah saya cek bahwasanya itu jawabannya dan saya sertakan alasannya juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini sangat saya tekankan, apalagi yang memang benar-benar mulai belajar dari nol. Kita sama-sama berjuang lah. Oke? Okay? Thank you so much for everything. Jadi itu dulu untuk malam ini. Terima kasih banyak ya. Selamat malam and see you next day. Bye bye.